Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pagi ini tentu anak-anak di rumah baik-baik saja dan rindu akan sekolah. Tapi harap bersabar ya. Nanti pembelajaran tatap mukanya secara terbatas akan dijadwalkan dan akan dikabarkan. Nah, untuk pagi hari ini kita masih belajar secara daring ya. Jadi persiapkan segala sesuatunya, mandi, sarapan, dan kemudian daring sesuai jadwal ya. Nah, baik, sebelum Bapak ke materi, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar apa saja yang harus kalian capai dalam hal ini. Nah, di sini kompetensi dasar 3.2 seperti yang ada di samping ya. Menelah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, budaya atau peristiwa alam sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca ya. Silakan dibaca di samping ya. Oke. 4.2 aja keterampilan kalian yang harus kalian kuasai: menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sesuatu atau objek budaya atau peristiwa alam sosial di sekitar siswa secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, baik. Oke, anak, kita langsung ke inti daripada materi, yaitu menentukan struktur teks deskripsi ya. Struktur teks deskripsi itu ada 3 ya. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau pesan. Nah, apa itu identifikasi? Nah, di dalam teks deskripsi itu biasanya ada struktur teks. Nah, di sini di teks yang ada di teks deskripsi ada 3 ya. Identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu adalah pernyataan umum ya, objek yang akan digambarkan oleh penulis. Ya, contohnya Pantai Anyer merupakan pantai yang sangat indah, yang eksotik, yang menjadi destinasi bagi warga atau bagi masyarakat umum. Nah, jadi pernyataan-pernyataan umum tentang indahnya pantai begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi bagian ya. Apa itu deskripsi bagian? Nah, deskripsi bagian itu adalah pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Nah ya, pemaparan objek apa saja yang dijelaskan. Nah, di situ ada bahwa di dalam teks Pantai Anyer banyak sekali pariwisatanya, para pedagangnya. Kemudian bukan hanya ombak yang begitu indah, tetapi langit yang begitu cerah. Nah, itu ya deskripsi bagian. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah penutup. Nah, apa itu penutup? Penutup itu atau kesimpulan ya, berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Nah, bisa pesan yang disampaikan kepada pembaca supaya si pembaca mengetahui akan arti bahwa kita harus menjaga Pantai Anyer dari sampah. Kemudian Pantai Anyer harus tetap dijaga kelestariannya. Nah, itu ya tentang struktur teks deskripsi ya. Bapak ulangi lagi, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga penutup ya. Biasanya identifikasi ada di awal, deskripsi bagian itu ada di tengah atau inti, dan kemudian penutup atau simpul itu biasanya ada di akhir ya. Tolong dipahami dan dipelajari ya. Ya, baik anak-anak, kita langsung ke contoh teks ya untuk menganalisis teks mana yang termasuk struktur teks identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup ya. Nah,
Di sini ada contoh teks deskripsi yang berjudul Di Pantai ya. Nah, nih silahkan kalian lihat ya. Judulnya pantai ya, pantai yang pasti pantai ya. Nah, Bapak bacakan ya. Salah satu tempat yang sangat saya sukai ketika berlibur adalah pantai. Hal yang membuat saya menyukai pantai karena suasana di sana, apalagi ketika sore hari, pemandangan sore di pantai sangat indah. Nah, ini termasuk identifikasi ya, struktur identifikasi. Nah, kemudian contoh yang kedua, maksudnya struktur deskripsi yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, contohnya ya, tak hanya itu. Nah, itu bukan berarti terdiri dari beberapa bagian ya. Tak hanya itu, awan putih di langit juga turut menambah suasana di pantai semakin menenteramkan. Kicauan burung seperti sedang mendengarkan lagu, semilir anginnya yang berhembus membelai rambut menambah kesejukan pantai. Nah, di sini kan di deskripsi bagian tak hanya itu, berarti berbagai jenis keindahan lainnya dijelaskan di struktur teks tersebut ya. Dipahami ya bahwa struktur deskripsi bagian ini terdiri dari beberapa bagian di dalam teks itu. Nah, kemudian struktur teks deskripsi yang ketiga adalah kesimpulan, nah, atau pesan ya, penutup ya di akhir biasanya. Nah, contoh teksnya adalah belum lagi air laut yang biru jernih terombang-ambing di bawah ombak. Sesekali ikan-ikan tampak berenang ketika dilihat dari atas tebing di pinggir pantai. Suasana ini menjadi momen terindah bagi semua orang karena hamparan pasir, gemercik air, kicauan burung, serta terjangan ombak yang kian waktu kian mengagumkan. Nah ya, ini seperti kita di akhir penutup, di mana di dalamnya ada hal yang kita ungkapkan begitu indahnya dari teks pantai ini. Nah, ini kesimpulan, biasanya penutup ya, ada pesan juga, ada kesannya juga. Nah, seperti ini contoh ya analisis teks, struktur teks deskripsi ya. Itu aja anak-anak. Ada yang mau kalian tanyakan? Silahkan kalian tanyakan bagi yang belum paham via Japri, WA atau Telegram. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini gambarnya kurang bagus atau kurang jelas karena mungkin karena kondisi handphone yang tidak mendukung dan juga faktor lainnya. Itu saja ya dari Bapak. Nanti untuk soalnya Bapak share via lewat link ya, form yang nanti ada di setelah video ini disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 SMP 6 hebat, kelas 7 SMP 6 luar biasa. Bye bye.